بنية قبول تمام كل سؤال وعلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولجميع خاتم الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والأولياء العارفين والعلماء العاملين الملائكة المقربين لجميع الصالحين فاسدين حدثين علمات المجتهدين في أعداء الذكر وليس الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والتابعين وتابعين رضوان الله وبركاته على مجاعين حصل على سلطان الأولياء شيخ القادم جل وعلا وإلى حضرة جميع والدينا والديكم وأمواتنا ولأمواتكم ولأموات المسلمين ولأموات الحاضرين في هذا المجلس المبارك أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولف وعافية وصلاح العقيبة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah khusus untuk Habib Husain yang gerah, semoga cepat disembuhkan oleh Allah. Alladzina yahwiniyatul salihah wa ila hadratil salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para hadirin sekalian, melanjutkan pengajian, meneruskan pengajian yang sudah kita bahas hadisnya pada minggu yang lalu dalam babul muraqabah. Hadis kedua ini, hadis pertama ini tentang tafsir al-imanu bil yaumil akhir. Ketika Rasulullah SAW ditanya malaikat Jibril, mal iman, beliau memberikan jawaban, apa itu iman? Al-iman an tu'min billah malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bi qada'i wa qadari khairihi wa syarri min Allah. Rasulullah jawab, iman itu rukunnya ada 6. Billah, Allah, mengimankan Allah, malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, wal yaumil akhir dan hari akhir. Minggu lalu sudah saya terangkan tentang tafsir hadis wal yaumil akhir ini sedikit, di mana kita perlu membahas kenapa wal yaumil akhir ini disebut, diistilahkan Allah dan Rasulullah itu dengan yaumil akhir. Padahal kita tahu hari akhir ini bukan hari sebetulnya. Rangkaian pada akhir itu kita tahu mulai kiamat itu sudah berhari-hari. Ketika kiamat terjadi, proses di mana bumi keluar orbit hingga kemudian matahari terbit dari barat, itu bukan sehari, 2 hari, berhari-hari. Ketika kemudian terjadi zalzalah, itu bukan sehari, berhari-hari. Hingga kemudian ketika terjadi makhluk ini dimatikan oleh Allah semuanya, itu 40 hari. Hingga kemudian ada yaumul ba'id, hari kebangkitan, itu bukan sehari, berhari-hari. Yang kita tidak tahu, wallahu a'lam. Sampai yaumul hasyr, ketika manusia sudah digiring oleh Allah di padang mahsyar, itu pun diceritakan Rasulullah
lamanya 40.000 tahun. Ya. Belum lagi yaumul hisab, kita tidak tahu berapa lama. Karena hisab manusia mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah nanti, itu berapa banyak orang yang kita bisa logikakan, ya mungkin ratusan miliar orang. Karena sekarang saja yang hidup sudah 7 miliar. Yang hidup, penduduk bumi ini 7 miliar. Dan kalau dihisab berapa lama? Belum lagi siratal mustaqim yang kita tahu, diceritakan ada orang itu di dalam siratal mustaqim ini sampai 40 tahun baru nyampe di seberang. Loh, ini kenapa disebut yaumul akhir? Nah, inilah kemudian dibahas oleh para mufassir di dalam Al-Quran, termasuk kenapa juga disebut oleh Allah dengan yaumul akhir. Ya, banyak sekali. Contohnya ya yang ada di lafaz ini, ayat di depan masjid ini kan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ukurannya yaumul akhir. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Inilah pentingnya kenapa Allah mengistilahkan yaumul akhir itu, ya. Betapa pentingnya kita menghargai al-yaum. Karena sebetulnya ketika kita bicara dunia, kita itu harus punya visi misi, di mana setiap manusia, kalau dia tidak punya orientasi keakhiratan, tidak punya orientasi hari akhir, dia tidak akan bisa menghargai namanya al-yaum. Sehingga kemudian yang para hadirin rahimakumullah, itulah sebabnya ketika kemudian kita diperintahkan oleh Allah terkait dengan apapun ibadah, terkait dengan apapun kebaikan, itu Allah selalu menyebut dengan al-yaum. Bahkan lebih spesifik dari al-yaum, di bawah yaum itu ada awqat atau waktu. Makanya salat itu ukurannya awqat, puasa ukurannya yaum. Ya. Ketika kita bicara termasuk haji pun, itu kalau kita haji itu disebut yaumun nahar, hari nahar, hari penyembelihan yang kita tahu itu sebetulnya ini betapa pentingnya kita menghargai namanya al-yaum. Karena memang hidup manusia para hadirin rahimakumullah ini adalah meliputi dari hari-hari. Sehingga kemudian ketika kita diutus oleh Allah untuk menjalankan apapun terkait dengan ibadah, entah sholat, entah itu puasa, entah haji, ataupun ibadah-ibadah yang lain, itu kita melewati yang disebut ayam. Sehingga inilah pentingnya kita menghargai yang disebut dengan al-yaum, karena ini miniatur, gambaran dari ketika kita di akhirat nanti. Dalam bahasa Rasulullah, itulah sebabnya ketika kita hidup di dunia, satu hari kita di dunia itu nanti ketika di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Kenapa demikian? Ini kalau dilogikakan, itu saya pernah ketemu dengan ahli fisika. Apakah kemudian logika ini ketemu kalau kita bicara tentang bagaimana sebetulnya kalau kita hidup di dunia ini nanti sudah tidak lagi pakai ukuran rotasi bumi, tidak lagi pakai ukuran revolusi. Jadi bumi ini kan disebut al-yaum, itu adalah ketika bumi berputar. Sehingga kemudian matahari ketika terbit sampai kemudian terbit lagi 24 jam, itu yang kemudian disebut oleh Allah dengan al-yaum. Dan ibadah itu kemudian diukur oleh Allah dengan perjalanan yang disebut rotasi bumi ini. Kalau revolusi kan setahun, kalau rotasi ini tapi nanti di akhirat itu kita sudah tidak lagi pakai ukuran itu. Kenapa? Karena ketika nanti sudah kiamat, diceritakan oleh Allah, planet semua hancur, tata surya kita hancur, kita akan sudah keluar dari, bahkan mungkin bukan hanya di tata surya, bukan hanya kemudian keluar dari Bima Sakti, sudah di luar angkasa sana, maka ukurannya adalah sudah
Kalau bahasa orang-orang barat itu disebut speed of light, jadi kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu kalau dihitung matematika oleh para ahli fisika dengan ahli astronomi itu ketemu. Ketika kita di dunia sekarang itu 24 jam, itu kalau di luar angkasa sudah pakai ukuran speed of light, kecepatan cahaya, itu bisa sampai 1000 tahun ukuran di dunia. Itu ketemu, Masya Allah. Jadi subhanallah. Makanya itulah sebabnya saya sudah pernah sampaikan, kalau kita dalam proses Isra Mi'raj Rasulullah SAW, logika kita itu ketemu. Ketika Rasulullah itu melakukan perjalanan Mi'raj, itu tidak pakai lagi tidak pakai lagi kendaraan-kendaraan dunia. Tapi disebutkan oleh Allah, ini Rasulullah naik buraq, yang ini diciptakan oleh Allah sama dengan malaikat, yakni dari nur. Yang nur ini, kecepatannya adalah speed of light tadi, kecepatan cahaya, para hadirin. Jadi kembali lagi, saya tidak ingin membahas detail tentang itu, tapi walhasil inilah tentang pentingnya bagaimana kita menghargai yang disebut ayyam dan disebut awqat. Hingga Allah pun ketika menjelaskan urusan sholat saja, bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik, itu kan ukurannya sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Waktu, di mana waktu ini adalah split dari yaum tadi. Dan itulah sebabnya kadang ketika kita bicara dalam tafsir-tafsir juga, Allah mengatakan wal asri wad duha wal laili. Kenapa Allah kemudian sumpahnya pakai waktu? Yang ini split dari hari. Wal asri, waktu asar, wad duha, waktu duhar, wan nahar, waktu siang, wal lail, waktu malam. Karena pentingnya kita itu betul-betul menghargai yang disebut dengan waktu ini. Sehingga itulah sebabnya sholat yang merupakan ini bentuk bagaimana kita bisa berbuat baik kepada Allah, berbuat baik pada sesama, itu ukurannya adalah awqat. Puasa pun disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu. Itu Allah menjelaskan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang ada hitungan. Sehingga kemudian bagaimana kita menjadi orang yang baik, yang ini akan menjadi ukuran kita nanti selamat atau tidak nanti di akhirat, disebut dengan yaumul akhir tadi. Ini ditentukan adalah ketika kita yaum di dunia ini baik atau tidak. Sehingga ketika puasa pun ini adalah melewati hari-hari. Masya Allah. Jadi ini para hadirin rahimakumullah. Karena itu kembali lagi yang saya sampaikan, ini rahasia yang para mufassir menjelaskan kenapa yaumul akhir diistilahkan dengan yaum. Padahal ini lafaz ini tidak menjelaskan secara utuh nanti di akhirat. Tapi justru ini menjelaskan bagaimana tentang pentingnya kita melakukan kebaikan-kebaikan itu yang harus dilalui dari hari demi hari. Sehingga ibadah ukurannya hari. Kebaikan kita melakukan apapun di dunia adalah yaum. Sampai kapanpun lah. Padahal contoh lagi. Sebetulnya syahrul Ramadan itu kan syahr, bulan. Tapi kenapa kemudian Allah menjelaskan ketika urusan bagaimana kita punya utang puasa itu, justru Allah menjelaskan dengan ayyamam ma'dudat. Utangnya itu utang bukan bulan, tapi utangnya adalah harian. Karena itu tadi sekali lagi, bahwa kita itu betul-betul diukur baik kita itu bukan dari bulan. Makanya orang baik itu bukan ukurannya nanti apakah 1 bulan baik, karena bulan berikutnya belum tentu baik. Termasuk ketika kita haji, karena Allah mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah yang kita lalui adalah ashhur. Ada bulan yang harus kita lewati. Ternyata ketika kita sudah melaksanakan haji,
itu tidak lagi Allah mengukur bahwa kita itu melaksanakan haji pada syahrnya, tapi pada apa? Yaumun naharnya. Kenapa kan begini? Karena haji itu kan bukan bulanan. Haji itu harian. Yang kita laksanakan haji itu mulai tanggal 9, 10, 11, 12. Cuma 4 hari. 4 hari toh. Tapi itu oleh Allah disebutkan Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Maka sampai kemudian ini juga kemudian menjadi betapa pentingnya kita menghargai hari itu. Inilah rahasia kenapa Rasulullah SAW ketika kita bicara tentang baik, ketika bicara tentang kebaikan, ketika bicara tentang bagaimana kita harus melakukan ibadah dan lain sebagainya, Allah selalu menjelaskan dengan yaumul akhir. Rasulullah pun menjelaskan man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi orang baik itu pasti Allah, Rasulullah itu mengistilahkan dengan man amana billah wal yaumil akhir. Jadi kembali lagi ini, Masya Allah, ini yang perlu saya tegaskan. Inilah pentingnya kita melakukan kebaikan. Yang kebaikan ini yang saya Rasulullah, Allah tidak mengukur melalui bulan-bulan. Tidak seperti orang non muslim sholatnya seminggu pisan. Tidak seperti mereka-mereka yang kadang sholatnya 1 bulan sekali. Tidak. Sholat ukurannya hari, bahkan waktu. Kenapa? Karena kebaikan itu ukuran Allah melihat bagaimana kita jadi orang baik adalah hari dan waktu. Sampai dalam hadis pun, dalam Al-Quran pun, ketika kemudian bicara hari, itu splitnya apa ya? Bagiannya bukratan wa asila. Al-Quran berapa kali bicara tentang bukratan wa asila, bahwa kebaikan-kebaikan itu karena memang ini dia harus begitu. Karena Allah tidak mengukur bulanan, tapi ukurannya adalah hari. Maka kembali para hadirin rahimakumullah, maka Rasulullah itu salah satunya begitu. Ada hadis Rasulullah yang menjelaskan, hei sahabat, jangan seperti sahabat yang itu ya. Loh, kenapa begitu ya Rasul? Iya, karena dia pagi muslim, sore kafir. Pagi dia mukmin, sore munafik, besok lagi muslim lagi, mukmin lagi, besok lagi sore lagi munafik. Loh, kok begitu kan? Iya. Karena ukuran ternyata Rasulullah itu menjelaskan bagaimana kita menjadi orang baik. Itu adalah bagaimana kita itu melakukan kebaikan-kebaikan itu, yang ini ukurannya harian, bahkan waktu. Maka inilah para hadirin tentang pentingnya istiqomah kita di dalam sholat kita. Kenapa Rasulullah tadi menjelaskan begitu? Kadang ada orang pagi sholat, sore enggak. Inilah yang disebut Rasulullah SAW. Pagi mukmin, sore munafik. Pagi kafir, sore mukmin. Bisa jadi besok paginya mukmin, sorenya kafir. Loh, Rasulullah sampai mengukur begitu. Karena memang inilah para hadirin rahimakumullah, pentingnya kita melakukan hal yang baik ini, ya, diukur dengan waktu, diukur dengan hari. Karena kiamat nanti walaupun itu panjang runtutannya, itu ditentukan oleh hari ini. Sehingga itulah sebabnya walaupun itu runtutan hari akhir itu panjang, tapi Allah menyebut dengan yaumul akhir. Ini para hadirin. Nah, sisi lain saya juga pernah membaca, termasuk di dalam yang kemarin karena beliau meninggal ya, Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitab Sofati Tafasir itu. Saya karena di pondok juga ngaji tentang kitab beliau itu ya. Beliau juga menjelaskan tentang kenapa sih kita harus mengimankan dengan yaumil akhir. Nah, beliau menjelaskan inilah yang membedakan justru antara orang mukmin dengan orang kafir. Kalau kita bicara kafir, para hadirin rahimakumullah, sudah pernah saya jelaskan. Kafir ini kan maknanya dari apa ya? Terhalang nih. Jadi kalau bahasa Inggris itu cover itulah. Artinya hijab.
Lughatan bima'na al-hijab. Jadi orang kafir itu disebut kafir karena dia terhijab. Maka kafir itu banyak sekali di dalam Al-Quran dijelaskan. Jangan dianggap orang non-muslim. Jangan. Karena orang kafir banyak bentuknya. Karena secara lughat tadi disebut dengan hijab. Ada orang yang muhtajibun an-ni'mah, an-syukri. Orang yang terhalang untuk bisa bersyukur dengan nikmat. Itu juga disebut orang kafir. Makanya ketika Allah kemudian memberikan nikmat yang begitu besar kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman justru beliau mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, itu artinya dia terhijab untuk bersyukur. Itu juga disebut kafir. Apalagi kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana hijab anil iman, anil huda, anil irsyad. Orang yang terhalang dari apa? Petunjuk Allah, dari petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu kan kita harus ngerti juga. Hidayah Allah itu banyak. Ada hidayatul iman, ada hidayatul ilm, ada hidayatul khair. Banyak sekali kalau dalam Al-Quran itu Allah ditafsirkan oleh para ulama banyak. Kayak orang ketika dia itu mukmin, dia ngaku muslim, tapi tidak mau belajar, tidak gelem ngaji, itu kan juga disebut oleh para ulama itu kafir. Kenapa? Karena dia terhalang muhtajibun an hidayatil ilm. Dia terhalang untuk mendapatkan hidayah ilmu, sehingga dia jadi jahil. Itu juga disebut tadi. Jadi jangan disebut hanya orang non muslim. Jadi itu juga dijelaskan oleh ulama. Termasuk orang yang anil khair. Kenapa sih ada orang Islam tapi dia tidak bisa melakukan kebaikan? Karena dia terhijab anil khair, anil ma'ruf, dari kebaikan-kebaikan. Sehingga dia walaupun mukmin tapi dia terhalang. Maka sekali lagi para hadirin rahimakumullah, jangan gampang ngomong orang itu kafir. Karena orang kafir juga macam-macam. Gitu loh. Bisa jadi termasuk kalau kita bicara tasawuf nih, kita bicara tasawuf. Orang ketika dia itu ya hatinya ada sifat takabur, itu kan dijelaskan oleh Rasulullah. Orang yang seperti ini kan sebagian dari orang yang syirik. Bahasa tasawuf nih, saya tidak bicara tentang syariat. Kalau orang ahli tasawuf mengatakan mereka-mereka yang ada takabur itu disebut syirik. Orang yang menyekutukan Allah, walaupun syiriknya disebut syirik sugro, bukan syirik kubro. Kenapa demikian? Karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Maka itulah sebabnya ini disebut syirik. Orang musyrik, walaupun itu urusannya terkait dengan hati, karena ada syirik, karena dia menyaingi Allah yang al-mutakabbir. Ketika Allah itu punya sifat al-mutakabbir, ini kan tidak boleh dimiliki oleh manusia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibrin. Orang tidak akan pernah bisa masuk surga kalau dalam hatinya ada apa? Sifat kibir, walaupun itu sebesar biji sawi, sebesar atom. La yadkhulul jannah. Ini konteks Rasulullah dalam tasawuf. Ini pun ketika mereka terhalang dari apa istilahnya iman dalam hatinya, akhirnya udah takabur tadi, itu juga musyrik, itu juga kafir. Kufrun artinya ada terhijab. Nah, cuma yang ingin saya sampaikan para hadirin rahimakumullah, ketika kita bicara kafir tadi, makanya kafir itu banyak macamnya. Orang kafir kalau kita bicara yang non muslim itu ada orang yang percaya sama Allah, tapi ternyata dia menyekutukan. Ini dalam bahasa tauhid itu kan disebut musyrik. Itu pun disebut kafir. Ada orang yang mereka itu tidak percaya dengan Allah, sehingga dia percaya dengan Tuhan yang lain. Itu pun juga disebut kafir. Bahkan para ulama juga disebutkan dalam Al-Quran, ada yang disebut mulhidun. Mulhidun itu siapa? Orang yang tidak percaya Tuhan.
Itu kan sekarang banyak. Zaman modern ini orang mulhidun, orang ateis kalau kalian nyebut itu. Ateis. Orang tidak percaya Tuhan. Karena mereka ini mentuhankan akal. Di barat banyak. Bahkan menurut survei di Amerika itu 60% mereka adalah ateis. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau dengan Tuhan. Tidak mau gereja, tidak mau masjid, tidak mau wihara, tidak mau apalah. Udahlah, saya pokoknya percaya dengan akal. Makanya mereka itu kenapa bisa melakukan kebaikan? Karena menurut mereka untuk menjadi baik itu tidak harus beragama. Nah, ternyata ateis pun itu, orang tidak percaya Tuhan, itu ternyata menurut survei juga orang beragama, tapi beragamanya untuk tidak beragama dan tidak percaya dengan Tuhan. Masya Allah. Ini juga disebut kafir. Nah, yang ingin saya sampaikan para hadirin rahimakumullah, orang-orang seperti inilah yang kemudian di barat itu kalau panjenengan tahu, mereka itu hanya percaya dengan akal. Sehingga di Amerika itu kalau panjenengan tahu, mereka itu membuat film-film fiksi, mencoba merekayasa yang disebut dunia itu dengan akalnya. Itu karena mereka tidak percaya Tuhan. Ini disebut kafir. Dan ini membahayakan para hadirin. Dalam bahasa Al-Quran mereka disebut kafir. Dalam bahasa Rasulullah SAW dan para mufassir menjelaskan, siapa itu orang yang kafir? Yang paling besar adalah orang yang yakfuru bil yaumil akhir. Orang yang mereka itu mengkafirkan, ya, tidak mengimani terhadap hari akhir. Jadi para hadirin rahimakumullah, saya pernah baca dalam artikel itu, kenapa sih orang-orang barat itu kok sampai membuat pesawat olah-alik untuk mengeksplorasi luar angkasa. Itu kan kalau ternyata kita teliti, tujuannya kan simpel. Mereka itu cara berpikirnya karena tidak percaya dengan Tuhan, sehingga mereka hanya mengandalkan akal. Mereka cuma berpikir simpel. Dunia ini, bumi ini tidak akan pernah bisa dihuni selamanya. Sehingga ketika mereka tidak berpikir bahwa suatu saat bumi sudah tidak bisa dihuni, suatu saat akan rusak, apa yang harus dilakukan? Harus mencari alternatif kehidupan selain bumi. Itulah sebabnya mereka menghabiskan ribuan triliun untuk mencari planet yang sama dengan bumi. Loh, ini saya, Masya Allah. Dan kita nyonsewu, gak usah ngeresulo dengan mereka, gak usah benci. Kenapa demikian? Sudah saya tegaskan berkali-kali. Hikmah orang-orang ateis ini ada, orang-orang kafir ini ada, orang yang mereka itu bukan mukmin itu ada, adalah untuk memberikan informasi kepada kita tentang makna subhanallah. Sebab kalau kita tidak ada orang kafir begitu, kan kita tidak pernah tahu bahwa di luar angkasa sana ada Mars, ada Venus, ada Jupiter, ada Saturnus, ada matahari yang besarnya 110 kali besarnya bumi. Bahwa tata surya kita, Masya Allah, tata surya kita terluas. Ternyata tata surya kita pun yang dari matahari sampai Pluto itu, sampai Hexa itu tidak seberapa dibandingkan kalau kita itu mengeksplorasi yang namanya galaksi Bima Sakti, yang katanya orang NASA hasil penemuan mereka dengan Hubble teleskopnya itu yang menghabiskan puluhan ribu triliun itu, akhirnya ditemukan bahwa jarak galaksi dari ujung ke ujung itu 100.000 tahun kecepatan cahaya. Loh, Masya Allah. Kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan bisa mengatakan subhanallah. Kita tidak akan bisa bagaimana mengambil hikmah bahwa kita adalah makhluk yang kecil. Karena bumi ini tidak ada apa-apanya dibanding matahari. Matahari itu sudah 110 kali lebih besar dari bumi. Itu pun Hubble teleskop sudah menemukan bahwa di planet di luar tata surya kita ada namanya yang disebut, yang mereka menyebut itu UV Scuti, ya. UV Scuti itu planet di luar angkasa sana
yang jaraknya sekitar 2000 tahun kecepatan cahaya. Itu katanya besarnya 2000 kali besarnya matahari. Bukan bumi. 2000 lebih besar daripada bumi. Masya Allah. Kita tidak akan nutut ini. Sehingga kemudian inilah hikmah kenapa ada orang-orang kafir, ada orang ateis yang menghabiskan triliunan hanya untuk mencari ilmu begini. Dan itulah sebabnya kenapa bukan orang Islam yang menemukan begini. Kenapa? Karena kalau orang Islam wis gak usah ngakian macem, duit timbang akeh-akeh macem-macem dipakai hal yang gak ono gunane. Sudahlah di luar angkasa sana ono malaikat itu tak wis. Lah terus di luar wis gak usah wis timbang buat pesawat olah alik, gawe sedekah, gawe bangun masjid, entek wis wassalam. Nah, kita tidak akan tahu. Itu para hadirin rahimakumullah. Sehingga para hadirin rahimakumullah, saya juga baca itu di YouTube dan lain sebagainya. Itu kan ada laporan terus. NASA itu melaporkan terus penemuan-penemuan Hubble teleskop mereka itu yang di luar angkasa itu. Masya Allah. Itu penemuan terbaru termasuk mereka itu membuat rumus sebetulnya alam semesta, cosmic, the universe bahasa Inggrisnya, alam semesta kita itu berapa luasnya. Masya Allah. Itu mereka memprediksi kalau 5 tahun yang lalu sekitar 87 miliar tahun kecepatan cahaya. Sekarang sudah diganti, direvisi menjadi 92 miliar tahun kecepatan cahaya. Masya Allah, subhanallah. Padahal cahaya matahari untuk bisa sampai ke bumi itu cuma butuh 7 detik. Padahal itu jaraknya 150 juta tahun. Jarak bumi ke matahari ini 150 juta kilometer maksud saya. 150 juta kilometer. Itu cuma butuh 7 detik. Alam semesta berapa luasnya? 92 miliar tahun kecepatan cahaya. Masya Allah, subhanallah. Makanya hadirin rahimakumullah, benar kata Rasulullah. Karena beliau mengatakan wa subhanallah tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dalam hadis yang pernah saya kaji dalam Riyadhus Shalihin, Rasulullah beliau mengatakan, yang bisa ngebeki, yang bisa memenuhi langit bumi ini hanya satu, hanya lafaz subhanallah. Hadirin rahimakumullah, ini loh kita harus paham tentang bagaimana kita itu betapa kecilnya. Maka kembali lagi para hadirin rahimakumullah, ketika kita bicara tentang al-yaumil akhir, kenapa sih Allah dalam Al-Quran, kenapa sih Rasulullah dalam hadis selalu mengukur orang baik itu dengan man amana billah wal yaumil akhir. Ukuran orang baik itu diukur bagaimana cara dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena memang manusia itu kalau sudah tidak percaya dengan Allah dan tidak percaya dengan akhir, berarti dia orang kafir. Dan kalau dia berarti orang kafir, bagaimana dia akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan? Bagaimana dia akan bisa mengisi hari-hari yang dilalui oleh manusia yang tidak lama ini itu dengan kebaikan-kebaikan, kalau dia tidak punya orientasi hidup yang jelas? Orientasi orang itu harus jelas. Contoh logikanya begini para hadirin rahimakumullah. Seorang ketika dia itu ingin sukses, itu kan harus meletakkan apa visi saya, apa visi saya, misi hidup saya apa. Makanya orang itu mencapai targetnya, bisa melakukan step dalam kehidupannya. Itu kalau orang manusia itu punya orientasi, punya visi dan misi ini. Contoh, ketika dia itu masih belajar, anak, ketika dia umur 7 tahun, orientasi aku cuma satu. Bagaimana saya tamat belajar dari SD menuju SMP, SMA menuju SMA, SMA menuju S1 dan seterusnya. Itu visi. Maka itulah sebabnya
namanya siswa itu mengisi harinya dengan belajar, pergi sekolah dan lain sebagainya. Ini kalau orang belajar. Ketika sudah selesai S1, misinya pasti beda. Wah, saya visi misi saya ya harus kawin. Makanya step dia, ketika dia berpikir saya harus punya pasangan, maka dia harus bekerja. Maka pekerjaan itu menjadi visi misinya, agar kemudian bisa dapat jodoh, bisa menghidupi anak dan istrinya. Tapi orang kan gak cukup itu. Bagaimana orang menjadi sukses dalam kehidupannya? Seringkali kan meletakkan sebuah visi misi. Apa? Saya harus sukses dalam berbisnis. Umur 40 tahun harus sukses. Maka dia menapaki proses di dalam menjalankan karir itu step by step. Tapi ketika orang sudah umur 50, nih, kata yang sepuh-sepuh ini, kan yang sewu, visi misinya kan sudah berubah. Betul. Kenapa begitu? Karena kalau sudah sepuh, visi misinya cuma satu, mati husnul khotimah, begitu. Ini loh para hadirin rahimakumullah yang menjadikan kenapa orang itu akhirnya meninggalkan sholat. Ya karena dia tidak punya visi yang jelas tentang kematian, tidak punya visi yang jelas tentang bagaimana dia mati husnul khotimah. Sehingga kita tahu bagaimana orang-orang muda itu yang katanya Rasulullah spesial, itu yang makhluk langka, itu kan ada 7. Apa salah satunya? Orang langka itu adalah salah satunya, ada 7 ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang mereka ini orientasinya adalah hari akhir. Dia ingin selamat ketika kiamat nanti. Dia ingin dapat perlindungan Allah ketika hari kiamat nanti, di mana tidak ada perlindungan illa dhilluh, kecuali perlindungan Allah. Loh, salah satunya apa? Salah satunya kan syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang dia itu menghabiskan waktunya untuk ibadah. Kenapa demikian? Karena biasanya visi misi anak kalau masih muda itu kerja. Bagaimana dia bekerja? Pokoknya ndang oleh duit, ndang sugih, ndang oleh bojo, iso duwe anak. Salat tinggal, poso tinggal. Itu kan menjadi makhluk langka. Inilah para hadirin rahimakumullah. Makanya yang disebutkan Rasulullah SAW, kenapa kita harus mengimankan di hari akhir? Karena memang sebetulnya kita itu harus ngerti, inilah visi utama seorang mukmin. Ketika kita ngomong bahwa diri kita adalah orang mukmin, jangan ngaku mukmin kalau kita tidak mengimankan hari akhir. Hari akhir itu sudah saya sampaikan sebelumnya. Walaupun hari akhir nanti adalah yang besar, kiamat yang kubro, itu adalah yang disebut yaumul zalzalah, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul hasyr, yaumul apa itulah, disebut yang banyak yang istilah dalam Al-Quran. Tapi kan ada yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah, bahwa yang disebut kiamat sughra itu adalah kematian. Hingga itulah para hadirin rahimakumullah, orang yang mukmin itu adalah orang yang dia itu mengimani dengan hari akhir, bukan sekedar hari akhir yang nanti yaumul zalzalah itu, bukan yaumul hasyr, hari kebangkitan itu, bukan yaumul ba'ats, bukan yaumul apa istilahnya, yaumul hisab dan lain sebagainya tadi. Tapi adalah ketika dia itu betul-betul mengimani bahwa saya ini lambat atau cepat akan mati, dan inilah kiamat sughra dari setiap orang ketika Allah memberikan nyawa, kehidupan ketika ada di bumi, ketika ada di dunia. Hadirin rahimakumullah. Maka ini yang kemudian disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ya. Maka oleh ahli tasawuf itu disampaikan kepada kita, jangan kita angan-angan yang mulai ke akhir. Itu adalah nanti kiamat. Karena orang kadang bicara tentang kiamat itu kan bahasa Jawanya kadoan, terlalu lama. Justru para ahli tasawuf menjelaskan
Qiyamatul syakhsi, qiyamatul mar'i adalah al-maut. Makanya para hadirin rahimakumullah, saya kemarin baca itu termasuk adalah salah satu yang disampaikan oleh siapa? Oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ada seorang waliullah, dia belum mengatakan demikian. Orang itu sebetulnya ketika dia itu ingin menjadi orang mukmin, alamatul mukmin adalah ketika dia itu betul-betul waspada, al-ihdar anis syaitan. Beliau Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu mengatakan, iman itu jangan dianggap ketika sampean itu, kita itu nanti kiamat bagaimana, nanti itu, jangan itu. Justru orang baik ketika beliau itu, ketika seseorang itu mengatakan dirinya iman, itu adalah ketika dia itu betul-betul mewaspadai tentang bagaimana dirinya agar tidak diganggu setan. Nah terus setan itu apa? Beliau, innama syaitan yuwaswisul insan ala salasi soal. Ingat beliau katanya, setan itu yang menjadi penghalang manusia, yang menjadi hijab manusia agar dia itu terhijab dari iman, dari hidayah ilmu, ya semuanya kan. Orang tak syukur terhijab hatinya dari syukur, itu kan gara-gara setan. Orang terhijab hatinya untuk bisa tawadhu, itu kan terhijab karena dia itu diganggu setan, kan ada sifat takabur. Karena takabur ini sifatnya setan dan iblis. Ada orang tak mau ngaji, kenapa? Karena setan itu seneng orang bodoh. Maka setan ngajak, gak usah ngaji, kan begitu. Itu setan tok di sini. Makanya beliau mengatakan, innama syaitan yuwaswisul insan ala salasi soal. Apa yang beliau sampaikan? Beliau mengatakan, setan itu selalu menghembuskan 3 pertanyaan saja kepada manusia, sehingga dia akan menjadi kafir. Apa? 1. Mada aina taskun, mada talbas, wa mada takul. Cuma 3 itu. Pertama, mada takul, yang kamu makan besok apa? Kemudian ketika sudah dia itu berpikir, saya besok makan apa, maka dia bekerja. Ketika dia bekerja dapat uang, maka akhirnya dihembuskan terus, kamu makan apa? Iso mangan tempe, kepingin iwak pitik, kepingin iwak pitik, akhirnya keturutan pingin pitik sing legone larang. Akhirnya kan Masya Allah, bukan lagi urusan beras, tapi urusannya bagaimana menumpuk harta. Tak cukup nyimpen beras di rumah, disimpan di rekening. Akhirnya hembusan kedua, beliau mengatakan, aina taskun. Setan langsung ngomong, kamu besok mau tinggal di mana? Gara-gara itulah akhirnya dia pingin punya rumah, dari kos pingin kontrak, dari kontrak pingin ukuran 36. Gak popo sing penting milik sendiri. 36 naik 46. 46 pingin yang 90. Sampai ukuran 200, sampai hektar-hektaran. Apakah dia pernah ingat bahwa ternyata yang dibutuhkan cuma 1 meter kali 2? Urusannya yang akhir, urusan kematian. Ini hari akhir. Ketika setan sudah menghembuskan itu berhasil. Yang ketiga, mada talbas, yang kamu kenakan apa? Urusannya pakaian, atribut. Padahal pakaian ini kita butuh berapa? Sarung rego 30.000 cukup? Gak cukup. Ketika kemudian dia diganggu setan, pingin sarung rego 3 juta, pingin jas taksido harga puluhan, sampai pingin sepeda motor iso Scoopy, pingin Vario, pingin Nmax, pingin Agia, pingin Innova, kanok marini. Dia lupa bahwa yang ketika dia mati, hari akhir datang, yang dia bawa bukan Mercy-nya, bukan Alphard-nya, tapi justru Alphatekahnya. Sing ditumpaki duduk Alphard, duduk Mercy, justru pendoso. Itu pun berjaluk gratis nang kelurahan. Yang dia pakai bukan lagi pakaian kebanggaan yang harganya puluhan miliar, tapi hanya kain putih, jaluk jatah tekok kelurahan gratis. Astagfirullahaladzim. Ini para hadirin rahimakumullah. Maka kembali lagi, ini loh kenapa kita harus mengimani hari akhir.
Dan inilah yang pentingnya, kita jangan hanya memaknai iman hari akhir itu kiamat nanti. Jangan. Orientasi hidup orang itu kalau ingin jadi orang baik, lalui kehidupan yang tidak lama ini. Karena kalau bahasa para ulama, hidup ini mak seret. Kita ujung-ujungnya kiamat itu adalah kematian. Sehingga orang yang dia itu tidak mengimani kematian, tidak mengimani hari akhir, maka dijamin dia tidak akan bisa melalui hari-hari di dalam kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan. Sholat ditinggal, puasa ditinggal, zakat ditinggal, haji ditinggal. Apa yang kemudian bisa diharapkan ketika sudah mati? Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Inilah pentingnya kita mengimani yaumil akhir. Semoga dengan apa yang saya sampaikan semakin menambah keimanan kita. Bukan urusan iman saja. Efek iman ini adalah monggo kalau kita mengimankan pada Allah, kita mengimankan Rasulullah, sergep salate, sergep posone, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli kebaikan, baik kepada siapapun. Karena ukuran iman billah wal yaumil akhir bukan hanya kita baik dengan Allah, salat, zakat, puasa, tapi juga fal yukrim jarahu wal yukrim dhaifahu. Apik nang tonggo, apik nang dulur, apik nang wong tua, apik kepada siapapun mereka, bahkan siapapun mereka yang ini adalah makhluk Allah. Semoga bisa manfaat dan kita termasuk orang yang baik dengan keimanan kita. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.